Kita semua tahu kan kisah kelahiran media sosial yang fenomenal itu? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah sumber yang mengklaim kalau cerita resmi yang kita dengar mungkin bukan cerita yang sebenarnya. Oke, mari kita mulai dari satu tanggal yang sangat spesifik, 4 Februari 2004. Di hari yang sama, ingat ya, tepat di hari yang sama, Pentagon tiba-tiba mematikan program pengawasan super ambisius mereka yang namanya LiveLog. Dan di hari itu juga, sebuah platform kecil dari kamar asrama Harvard bernama The Facebook diluncurkan. Nah, sumber yang kita bahas ini bertanya, apa ini benar-benar cuma kebetulan? Ya, kita semua tahu kan cerita ala Hollywoodnya, seorang mahasiswa jenius di Harvard bikin proyek iseng-iseng, tahu-tahu meledak dan jadi raksasa dunia. Cerita yang indah. Tapi, menurut sumber ini, ceritanya jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan kebetulan sama sekali. Ini lebih kayak penyerahan tongkat estafet, sebuah ambisi pengawasan pemerintah yang gagal, katanya, diserahkan secara diam-diam ke sektor swasta untuk dilanjutkan. Nah, untuk membuktikan klaim yang sangat berani ini, sumber ini mengajak kita untuk mundur sedikit, 2 tahun sebelum Facebook ada. Tepatnya ke sebuah pulau pribadi yang dimiliki oleh sosok yang sangat kontroversial, Jeffrey Epstein. Jadi, coba bayangkan ini. Di sebuah pulau pribadi di Karibia, Epstein kabarnya mengumpulkan para jenius AI top dunia. Tujuannya satu, mereka mau memecahkan satu masalah terbesar dalam dunia kecerdasan buatan, yaitu masalah akal sehat. Apa sih masalah akal sehat itu? Gampangnya gini deh, ini bukan cuma soal bikin mesin bisa mengenali foto kucing, tapi ini tentang ngajarin mesin buat ngerti konteks. Misalnya, kenapa kita nggak menyimpan es krim di dalam oven? Sesuatu yang buat kita ya jelas banget kan? Sumber ini berpendapat kalau pendanaan dari Epstein itu bukan murni untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ada udang di balik batu. Seolah-olah dia mengoleksi para ilmuwan ini, sama seperti orang kaya mengoleksi lukisan. Tujuannya? Untuk mengumpulkan otak yang dibutuhkan buat membangun sebuah teknologi yang sangat spesifik. Oke, jadi ide-ide brilian dari pulau itu butuh laboratorium kan? Butuh tempat untuk diuji coba. Dan menurut sumber ini, uang Epstein menemukan rumah yang sempurna. Di mana lagi kalau bukan di Universitas Harvard? Dan ini bukan main-main loh. Donasinya mencapai 6,5 juta dolar. Uang ini sebagian besar dialirkan ke satu peneliti kunci, Martin Novak, dan programnya. Sumber ini bahkan mengklaim Epstein sampai punya kantor pribadi di sana. Jadi dia benar-benar berada di pusat penelitiannya. Nah, di laboratorium inilah kabarnya lahir sebuah model penyebaran informasi yang agak bikin merinding. Namanya model sisa. Bedanya dengan virus biasa, kalau kita kena cacar, kita jadi kebal kan? Tapi di model ini nggak ada istilah kebal. Sebuah ide bisa terus-menerus menginfeksi pikiran kita, lagi dan lagi. Jadi gimana cara kerjanya di lini masa kita sehari-hari? Awalnya kita rentan, mungkin cuma sedikit tertarik sama sebuah ide. Terus kita terinfeksi saat algoritma menyodorkan ide itu terus-menerus ke kita. Nah, bagian kuncinya di sini. Kita nggak sembuh, tapi malah jadi rentan lagi, jadi lebih siap untuk menerima ide yang sama di kemudian hari. Oke, kita rangkum sebentar ya. Teorinya sudah ada dari Harvard. Uangnya juga sudah ada. Tapi, ada satu bagian puzzle raksasa yang hilang, yaitu sebuah mesin untuk mengumpulkan data dari jutaan bahkan miliaran orang. Disinilah dua nama besar muncul. Menurut sumber ini, Palantir yang didanai oleh CIA berperan sebagai otaknya yang menganalisis semua data. Sementara Facebook jadi pengumpulnya, mesin penyedot data sukarela dari kita semua. Dan siapa yang jadi jembatan di antara keduanya? Investor kakap Peter Thiel. Coba dilihat peta jaringan ini. Ini benar-benar merangkum klaim dari sumber kita dengan jelas. Ada arsitek dari pemerintah lewat DARPA, ada teoretikusnya dari Harvard, ada pendananya, ada pengumpul datanya, Facebook, dan yang paling penting, ada penghubungnya, Peter Thiel, yang menyatukan dunia intelijen dan Silicon Valley. Semuanya terhubung. Dan ini dia koneksi yang paling bikin kaget. Sumber ini mengklaim John Poindexter, orang yang mengepalai proyek LiveLog yang tiba-tiba ditutup itu, ternyata bertemu dengan Peter Thiel di tahun 2004. Jadi ini seolah-olah bukan proyek yang mati, tapi hanya ganti kulit. Oke, ini semua membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar. Buat apa sih sistem sekuat ini dibangun? Apa tujuan akhirnya? Nah, sumber ini menceritakan sebuah momen di mana Epstein kabarnya membeberkan pandangan dunianya. Dia menggunakan sebuah metafora yang, terus terang, cukup mengerikan. Dia bilang, aktor jahat di dunia itu seperti sel kanker.
Dan ternyata ini bukan cuma soal metafora. Menurut sumber ini, sel kanker yang dia maksud adalah bagian dari populasi manusia. Orang-orang atau ide-ide yang dianggap tidak berguna atau bahkan kanker bagi masyarakat perlu disingkirkan. Jadi kalau kita rangkum klaimnya, tujuan sistem ini jauh melampaui sekedar jualan iklan. Ini tentang memperlakukan ide seperti virus, menciptakan realitas buatan yang lebih kuat dari kebenaran, bahkan sampai ke level mengidentifikasi dan mengisolasi orang atau ide yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah rekayasa sosial skala massal. Inti dari ideologi ini, menurut sumber tersebut, adalah sebuah keyakinan bahwa demokrasi itu tidak efisien, bahwa umat manusia itu perlu disettle ulang oleh teknologi biar bisa berkelanjutan. Semacam koreksi massal yang dipandu oleh algoritma. Dan semua paparan dari sumber ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang mungkin bakal terus kita pikirkan. Coba deh kita renungkan. Saat kita scroll lini masa kita, apakah algoritma itu hanya mencoba menjual produk ke kita? Atau jangan-jangan ia sedang mencoba mengevolusikan kita?